Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan kajian tafsir dan lebih khusus masih mengkaji tafsir Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji mengenai huruf yang kedua dari kata bismi, yaitu huruf sin. Jadi perlu dipahami bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran yang kita kenal dengan huruf hijaiyah itu bukan hanya sebatas huruf, bukan hanya sebatas rangkaian beberapa huruf sehingga menjadi sebuah kata. Jadi bukan hanya sebatas itu. Ternyata huruf-huruf dalam huruf hijaiyah itu banyak mengandung hikmah, banyak mengandung pelajaran, apalagi terkait dengan pelajaran hidup, pelajaran kehidupan. Sepertilah yang sedang kita kaji huruf sin. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa huruf sin itu karakternya atau cirinya kan memiliki 3 gerigi. Dan disitulah para ulama melihat makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam huruf itu. Jadi setiap huruf itu dilihat dari bentuknya, dilihat dari penulisannya, di situ muncul hikmah-hikmah. Nah kalau huruf sin itu itulah geriginya. Kalau kemarin huruf ba itulah titiknya. Kalau huruf ba itu titiknya yang menjadi hal utama untuk menggali hikmah-hikmahnya. Kalau huruf sin itu gerigi. Kita sudah jelaskan makna dari 3 gerigi ini dalam huruf sin. Yang pertama yaitu Islam. Ya, jadi Islam. Yang kedua iman. Dan yang ketiga ihsan. Jadi 3 I. Islam, iman, ihsan. Dan ternyata inilah inti ajaran agama kita. Jadi kalau kita ingin melihat ajaran Islam, ini ajaran agama kita, syariat kita inilah tiga. Islam, iman, ihsan. Islam itulah syariat, iman itulah aqidah, ihsan itulah akhlak. Itu kan sudah jelas. Jadi ketika kita sudah memiliki 3 hal ini, kita sudah betul-betul mengoptimalkan dalam kehidupan kita, Islam, keislaman kita, akidah kita, akhlak kita, insya Allah itu sudah jaminan kita akan mendapatkan keselamatan. Itu sudah jaminan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan pertama. Jadi ada ulama melihat 3 gerigi itu dilihat dari 3 inti ajaran Islam. Kemudian ada lagi pandangan yang lain. Dan ini menarik. Adanya 3 gerigi ini ternyata menggambarkan perjalanan kehidupan manusia
perjalanan kehidupan manusia sebelum ke akhir. Jadi ternyata huruf sin itu adalah gambaran perjalanan kehidupan manusia sebelum masuk ke akhir. Itu gambar perjalanan kita. Dan pandangan inilah merangkai secara komplit. Jadi merangkai secara komplit mulai dari huruf ba sampai sampai kata Allah, bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pandangan yang kedua ini mengenai hikmah kandungan dari huruf sin ini sesungguhnya merangkai secara komplit perjalanan kehidupan kita dari A sampai Z. Nah, inilah yang menarik kita kaji. Apa itu makna lain dari tiga diri yang saya katakan tadi sebagai gambaran perjalanan kehidupan manusia? Yang pertama kita ini semuanya perjalanan awal kita start awal itu. Kita mengawali kehidupan kita mulai dari alam ruh. Mulai dari alam ruh. Disitulah titik awal perjalanan kita. Alam ruh. Nah, di alam ruh inilah semua ruh, seluruh ruh itu menunggu panggilan. Jadi di alam ruh saat ini, sejak Allah ciptakan alam ruh sampai saat ini, ya, para roh ini itu menunggu panggilan dari Allah untuk ditiupkan ke jasad yang mula. Sampai sekarang, termasuk dulu kita waktu kita masih ada dalam kandungan ibu, ruh itu menunggu kapan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke jasad yang Allah sudah tentukan. Dan alam ruh ini, ya, memang suatu alam yang memang kita tidak bisa terlalu jauh menggambarkan itu, karena ini adalah perkara gaib. Kita hanya bisa memberikan penjelasan ketika ada keterangan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang jelas kita harus meyakini karena ini adalah bagian dari keyakinan kita, bagian dari keimanan kita. Karena ini adalah unsur keimanan, seperti dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Ruh ini adalah perkara gaib karena kita tidak bisa menyaksikan bagaimana keadaan alam ruh itu. Yang jelas penjelasan Al-Quran maupun hadis itu hanya dikatakan bahwa para ruh baik yang belum menempati jasad maupun yang sudah menempati jasad, yang sudah meninggalkan kembali lagi. Jadi ruh yang
sudah keluar dari jasad, ya, manusia itu kalau ada itu kembali ke alam, karena memang ada alam, ya. Jadi itu hanya sebatas itu saja penjelasan. Kalau kita hanya merujuk kepada dalil-dalil, iya. Jadi alam roh itulah perjalanan pertama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih-milih kalau roh ini untuk jasadnya. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Ya, apapun instruksi Allah, ketika Allah merintahkan, ya, itu otomatis menjalankan tugasnya untuk masuk ke jasad yang telah Allah tentukan. Itu pertama. Itulah makna gerigi pertama sebagai titik awal perjalanan manusia. Namun sebelum adanya roh kita ini, itu kan simbol baik. Jadi simbol ba itu di titiknya ini. Titik dalam simbol ba itu, dalam huruf ba, ini merupakan simbol bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari titik, termasuk roh. Termasuk roh dan seluruh makhluk yang ada. Itu korelasinya. Tadi saya katakan adalah perjalanan kehidupan manusia yang komplit ketika dihubungkan dengan masalah pandangan yang kedua. Ya. Itu yang pertama. Jadi alam roh. Kemudian yang kedua, giring yang kedua dimaknai oleh para ulama sebagai perjalanan kehidupan manusia, yaitu alam rahim. Jadi setelah kita di alam roh, maka kita pindah ke alam rahim. Kita pindah ke alam rahim. Jadi itu satu alam juga. Itu satu alam, sekalipun wadahnya ini di dalam rahim ibu kita, tapi itu adalah alam. Itu adalah alam, sama dengan alam kubur. Itu alam, tapi tempatnya di kubur. Ya, tempatnya di kubur, tapi ketika dia masuk di dalamnya, itu disebut sebagai alam. Masuk ke alam kubur. Dan seseorang masuk ke alam kubur itu tidak mesti masuk di kubur. Contoh, ketika seseorang meninggal, misalnya hancur tidak ditemukan, jangankan jasadnya, bekas-bekas abunya saja tidak ditemukan. Pertanyaannya, apakah dia masuk ke alam kubur? Masuk. Seseorang yang sudah meninggal itu otomatis masuk ke alam kubur sekalipun tidak dikuburkan. Kan begitu pemahaman. Ya. Jadi kita kembali dulu. Sama juga dengan alam rahim. Ya. Jadi betul kita ini berada di rahim ibu, tapi itu sesungguhnya kita berada di satu alam juga. Jadi bukan hanya sebatas yang sangat sempit ini, tapi kita berada di suatu alam yang disebut alam rahim. Nah, bagaimana proses kita ketika kita masih berada di alam rahim? Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi ada saya kutip hadis Bukhari, Muslim. Ini sahih sekali. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Wah, ini sahabat Nabi yang paling dekat. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, Abdullah bin Mas'ud ini pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami, As-Sadiqul Masduq, dan itu sangat meyakinkan beliau. Qala, apa yang dikatakan oleh beliau dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam penciptaannya itu dalam perut ibu. Ini penegasan Nabi yang pertama. Jadi penciptaan kita ini sebagai pribadi seperti ini, itu prosesnya itu di dalam perut ibu kita. Itu diprosesnya secara menyeluruh, dikumpulkan. Semuanya itu dikumpulkan dalam perut ibu kita. Bagaimana prosesnya? Dilanjutkan oleh Nabi. 40 yawman nutfah. Yaitu ini proses pertama selama 40 hari. Selama 40 hari kita berada di 40 hari pertama di alam rahim, di perut ibu kita, yang kita masih dalam bentuk nutfah. Nah, apa itu nutfah? Nutfah itu berupa cairan hasil dari pertemuan sperma dengan ovum. Itulah nutfah. Jadi hasil setelah ayah dan ibu kita melakukan hubungan, dan itu bertemu sperma ayah dan ovum ibu. Setelah bertemu, terbentuklah cairan. Itu namanya nutfah. Dan itulah cikal bakal kita itu. Cikal bakal kita. Nah, itu selama, jadi itu prosesnya, itu bukan singkat. Jadi prosesnya itulah 40 hari. 40 hari. Makanya ketika seorang wanita yang ingin mengetahui apakah dia hamil atau tidak, ya kan, itu kan memerlukan waktu minimal sampai 40 hari, sehingga tes kehamilan, karena di situ diproses. Apakah prosesnya berhasil atau tidak? Ya, itu diserahkan kepada Allah. Yang jelas itulah prosesnya selama 40 hari. Proses cairan. Yang disebut sebagai nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu Nabi melanjutkan, setelah itu proses lagi selama 40 hari. 40 hari yang kedua. Setelah itu baru terbentuk alaqah. Jadi setelah cairan ini berproses lagi selama 40 hari, sampai 40 hari terbentuk alaqah. Nah, apa itu alaqah? Segumpal darah. Segumpal darah. Jadi prosesnya itu lama, baru bisa berbentuk darah. Dan itu selama 40 hari. Lalu dikatakan lagi oleh Nabi, "Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik." Setelah terbentuk segumpalan darah, lalu berproses lagi selama 40 hari. Berproses lagi selama 40 hari dan menjadi mudghah. Jadi istilah hadisnya begitu. Menjadi mudghah. Ya, apa itu mudghah? Segumpal daging. Jadi itu 3 proses itu. Cairan, darah, daging.
Dan kalau sudah menjadi daging, untuk proses fisikalnya, masalah fisiknya sampai di situ. Ya, karena sudah ada daging kan sudah ada daging, dan nanti juga secara otomatis daging itu berproses secara keseluruhan. Ada kulitnya dan sebagainya. Terbentuklah kepalanya, matanya, telinganya, hidungnya. Itu karena sudah terbentuk daging. Itu terus berkembang, dan ini tidak disebutkan oleh Nabi berapa lama berproses sehingga menjadi gambaran manusia. Karena 120 hari atau 40 hari ketiga itu masih berupa daging, belum berbentuk utuh, nantilah prosesnya itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu Rasulullah SAW melanjutkan. Nah, setelah berbentuk, jadi sudah menjadi daging, lalu berbentuk, summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad yang sudah berbentuk. Nah, inilah tadi prosesnya. Jadi pemanggilan roh itu, ya, pemanggilan roh. Kalau Allah sudah tetapkan bahwa jasad ini rohnya itu setelah melalui proses ini tadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, lalu berbentuk utuh, lalu Allah perintahkan malaikat untuk ke alam roh, ya, untuk membawa roh itu dan meniupkannya ke dalam jasad si janin ini. Nah, begitulah prosesnya, proses kehidupan kita di alam rahim. Jadi Allah menyuruh malaikat, ya, setelah datang ke alam roh untuk mengambil apa yang dipilihkan Allah. Nah, setelah berada di alam rahim, lalu ditiupkanlah roh itu, atau dimasukkanlah roh itu ke dalam jasad, ya. Dan ketika sudah ditiupkan berarti secara otomatis hidup, ya kan? Jadi secara otomatis hidup. Jadi kehidupan kita seperti di alam dunia itu sudah kita rasakan dalam alam rahim ini, karena kita sudah bernyawa. Kita kan sudah bernyawa, sudah ditiupkan roh, kita sudah bernyawa. Nah, dengan dasar inilah para ilmuwan, termasuk ilmuwan barat, menjadikan rujukan ini. Coba mereka ilmuwan barat yang notabene-nya bukan Islam, tapi ketika dia mendapatkan hal-hal yang bersifat ilmiah, mereka buktikan itu. Ini kan ilmiah ini ilmiah, ya. Jadi orang-orang barat membuktikan itu, mengamalkan itu, ya, sehingga mereka melakukan eksperimen percobaan, ya, melakukan eksperimen percobaan, ya, karena dia sudah tahu teorinya. Ya, misalnya ini contoh saya. Ini kan saya teringat saya punya skripsi waktu S1. Ya, waktu S1 kan judul skripsi saya, ya, hukum musik dan nyanyian dalam syariat Islam. Itu yang saya kaji, ya, termasuk aspek-aspek bunyi-bunyian, ya, musiknya. Nah, ternyata aspek teori
Ini teorinya, Pak. Ya, teori. Ternyata suara musik ada musik apa namanya yang slow, ada saya lupa namanya. Ada suara musiknya, saya bukan nyanyi, suara musiknya itu yang slow, instrumental. apa? Instrumen. Iya, tapi ada nama lainnya itu. Saya lupa. Yang jelasnya suara musik secara umum. Ternyata itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan IQ anak yang ada yang masih dalam janin. Bisa meningkatkan IQ dengan rangsangan suara itu, dengan rangsangan musik klasik. Itu baru tuh saya baru musik klasik. Jadi ini memang betul dari ilmu barat, tapi tidak ada salahnya kita praktekkan ini. Dan ini alhamdulillah saya sudah praktekkan ke anak pertama saya. Waktu hamil pertama istri saya, kebetulan saat itu saya masih ingat teori itu. Ya, dan itu pun tidak maksimal, tidak selalu kan. Ya, kita selalu mendengarkan suara klasik, musik klasik. Ya, alhamdulillah. Ya, itu ada betul pembuktiannya. Ada betul pembuktiannya. Padahal ini tidak maksimal. Ya, saya punya anak itu setelah tes IQ itu di atas rata-rata. Suka musik. Ya, artinya ilmu itu dari manapun yang kalau itu ada manfaatnya itu jangan kita pilih-pilih. Ya, jangan kita pilih-pilih. Ini apa ilmu dari mana? Ilmu barat. Saya tidak. Kalau itu ada manfaatnya dalam kehidupan, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Karena itu sebatas fasilitas, ya, fasilitas dunia. Sekalipun itu hanya pada aspek kegunaannya di dunia, tidak ada masalah. Karena itu mendukung kehidupan kita di dunia. Karena Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Allah sendiri dalam doa yang kita sering baca, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Artinya kalau ada teori-teori yang bisa mendukung kebaikan kita hidup di dunia, kita ambil saja. Ya, termasuk ya, jadi bisa dipraktikkan. Jadi suara klasik memang suaranya ya slow begitu. Dan ini juga pernah dipraktikkan bukan pada manusia. Itu suara ternyata pada tumbuhan juga. Ya. Jadi pada tumbuhan juga ya ini yang aspek dunianya. Yang ketika ada suara-suara itu mempengaruhi pertumbuhan. Tumbuhan mempengaruhi. Subhanallah. Ya. Makanya ada satu sekolah atau lembaga-lembaga itu biasa ya yang tidak religius, ya. Itu awalnya dengan suara-suara musik dulu yang rendah itu. Itu tujuannya apa? Merangsang otak. Itu merangsang otak. Subhanallah. Ya. Itu di mana ambil dasar? Di mana ambil dasar? Dari sini, Pak. Dari Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an kan juga menceritakan itu, ditiupkan ruh, ditambah lagi hadis. Artinya ketika janin sudah ditiupkan ruh, berarti hidup di dalam. Ketika hidup, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Fungsi pendengarannya ada, sudah. Jadi pendengar sudah berfungsi pendengarannya. Makanya diperdengarkan. Nah, itu kalau tadi ala barat. Nah, bagaimana ala Islam? Nah, kita bisa kombinasikan.
kombinasikan. Nah, tapi kita harus harus didominasi dengan alat Islam. Bagaimana alat Islamnya? Sejak anak kita di atas umur 120-an atau 4 bulan ke atas, di 4 bulan ke atas kita sering-seringlah memperbanyak membaca Al-Quran di sisi perut istri kita yang sedang hamil. Sering-sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan inilah yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Mungkin hafal Mati. istilah kita di luar kepala sudah. Itu kenapa? Ternyata itu karena ya itu pengaruh apa yang dilakukan oleh ibunya. Ibunya itu tidak pernah berhenti membaca Al-Quran selama Imam Asy-Syafi'i ada dalam rahim ibu. Selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Bahkan ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu berbeda dengan bayi lain. Kalau umumnya kan 9 bulan 10 hari, tapi itu lebih dari. Artinya lama berada dalam rahim ibunya, sehingga ibunya juga ya semakin lama. Berarti kalau lama dalam rahim ibu berarti banyak juga bacaan Al-Quran yang dia dengar ya. Jadi ketika lahir, apa-apa yang dia sudah dengar ketika dalam rahim ibu itu berbekas, sehingga sekali dibaca langsung hafal. Karena itu kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kehebatannya beliau itu satu kali dengar langsung hafal, dan satu kali lihat langsung hafal. Subhanallah. Makanya ketika beliau kan begini, siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik, ya. Imam Malik gurunya. Ketika Imam Syafi'i ingin belajar dari Imam Malik, ya, yang ada kitabnya itu Al-Muwatta, beliau baca itu langsung hafal. Jadi ketika ikut belajar, kaget Imam Malik. Kenapa? Karena apa yang ditulis dalam bukunya Imam Malik semua sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Ini masih sangat belia, masih sangat muda. Sehingga umur belasan Imam Syafi'i sudah dijadikan mufti ahli fiqh. Itu karena kecerdasannya, kuat hafalannya, itu luar biasa. Dan itu semuanya berawal dari ketika dia masih dalam rahim ibunya yang tidak pernah capek-capek membacakan Al-Quran untuk diperdengarkan. Ya, subhanallah. Artinya apa? Kalau misalnya ada yang fanatik, tidak mau ambil barang ini rusak, maksimalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu dibacakan kan ada nada-nadanya, kan ada nadanya, itu juga bisa berfungsi. Bisa. Misalnya, atau bukan kita yang baca lah, karena kalau kita yang baca bisa jadi salah baca. Nanti ada kita lahir itu terus salah baca. Minimal lah ada murattal, ya qari, murattal Masjidil Haram, ya Masjid Nabawi, itulah kita praktikkan. Ya sekiranya ya sangat bermanfaat. Ini kan ilmu bagi kita, Pak.
Kalau bagi bapak-bapak yang tidak punya anak, untuk cucu-cucunya nanti sampaikan untuk anak-anaknya, nah kalau ada nanti anakmu, kalau nanti ada cucumu ya terapkan seperti ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melahirkan keturunan yang berkualitas. Itu kan harapan pemerintah itu. Ya, sehingga banyak program-program pemerintah termasuk kami di KUA bagaimana melahirkan generasi berkualitas. Ya, sehingga setiap anak yang baru lahir harus tercegah dari stunting. Kan sekarang kan ada stunting itu. Stunting itu adalah kondisi anak yang lahir di bawah standar, ya, tidak sehat. Itu bahasa kasarnya. Ya, jadi pemerintah tidak mau itu. Ya, sehingga pemerintah membuat program bagi yang mau menikah harus pemeriksa kesehatan, harus begini melalui ini itu banyak. Tujuannya untuk melahirkan generasi berkualitas. Tapi insya Allah dalam Islam kita ada solusinya ini, yaitu dengan banyak memperdengarkan ayat-ayat suci. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah nanti dilanjutkan lagi. Ini belum selesai hadisnya ini. Ya, belum selesai kita baca ini, insya Allah menarik Pak. Ini jadi kita masih baca bis. Contoh kita kayak kita bis. Belum belum Allah Ar-Rahman. Saya kan pernah sampaikan bahwa mengkaji Bismillahirrahmanirrahim 1-2 tahun belum cukup. Tapi saya kan sangat terbatas ilmu,